kita puasa. Tapi kalau puasa sunnah, orang tidak tahu kalau kita puasa kecuali kita mengabarkan. Kecuali kita mengabarkan. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa Allah mengkhususkan pahala puasa dibedakan dengan pahala amal-amal soleh yang lain. Kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li. Sungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan menyiapkan pahalanya. Dan ini metode Allah dalam menjelaskan bahwasanya pahalanya besar. Jadi Allah tidak sebutkan pahalanya apa, Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu untukku, beda dengan amalan yang lain. Dan aku yang akan menyiapkan pahalanya. Yadha'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya karena aku. Karena aku. Ini menunjukkan keikhlasan. Orang kalau dalam rumah ingin makan, nggak ada yang tahu, tapi dia karena ikhlas, saya ini karena Allah. Sehingga dia tidak makan dan tidak minum karena Allah. Nah ini kalau kita lanjutkan nanti dalam puasa sunnah pun demikian. Seorang ketika berpuasa, dia tidak mengabarkan kepada orang lain, maka dia dilatih untuk ikhlas. Sehingga sebenarnya mengatakan seperti Ibnu Hajar rahimahullah, di antara sebab kenapa pahala puasa besar, karena pahala puasa itu pahala yang tidak dimasuki oleh riya. Tidak dimasuki oleh riya. Karena seorang bisa melakukannya tanpa diketahui oleh orang lain. Lain dengan salat. Salat orang lihat kita salat. Kemudian kita sedekah, orang mungkin bisa lihat kita sedekah. Kita berhaji, orang lihat, kita umrah, orang lihat. Kita puasa, orang nggak lihat. Kecuali kita ngomong, saya lagi puasa nih, nah itu baru. Tapi kalau kita nggak ngomong, nggak tahu. Ya. Kalau kita nggak ngomong, nggak tahu. Kecuali pas sahur kita bikin status, ya ketahuan. Tapi kalau kita nggak bikin status, ini ibadah yang sangat mulia, pahala yang sangat besar, diantaranya mengajarkan kepada keikhlasan. Kita melakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berkehendak saya mau buka bisa, tapi saya melakukannya karena Allah. Karena Allah. Maka ini adalah madrasah pertama atau pelajaran pertama yang kita ambil dalam beribadah, hendaknya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan yadha'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwat karena aku. Nah, ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha melakukan amal apapun karena Allah. Jangan kita misalnya puasa, niatnya saya puasa supaya sehat. Itu efek belakang. Tapi yang paling utama kau berpuasa karena Allah. Karena kalau kau berpuasa supaya sehat, tidak dapat pahala. Allah mengajarkan pada kita untuk meninggalkan sesuatu, mengorbankan sesuatu karena Allah. Sehingga jadilah mulia suatu amal ibadah. Makanya dalam hadis disebutkan, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab. Siapa yang melakukan sesuatu karena Allah baru dapat pahala. Kalau bukan karena Allah enggak dapat pahala. Rasulullah juga bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing mendapatkan sesuai dengan niatnya, apa yang dia niatkan. Nah ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasa nyaman karena kita melakukan sesuatu karena Allah. Allah berfirman, qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, yaitu kehidupanku seluruhnya harus karena Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka selayaknya, sejogjanya seluruh kegiatan kita, aktivitas kita harusnya karena Allah. Jadi jangan dibatasi keikhlasan hanya pada ibadah mahdhah, tetapi kegiatan kita sehari-hari niatkan karena Allah. Saya pergi belajar karena Allah, saya mencari nafkah karena Allah, saya bercengkrama dengan istri karena Allah, saya ketawa ketiwi dengan anak-anak karena Allah, saya senyum sama tetangga karena Allah Subhanahu wa taala, saya olahraga karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya pergi ke pasar ngantar istri karena Allah Subhanahu wa taala, saya keluar duit bayar listrik karena Allah Subhanahu wa taala, ATM saya dipegang istri juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan begitu kita dapat pahala selalu. Karena tadi Allah berkata dalam hadis qudsi, yadha'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Maka segala aktivitas kita bisa bernilai pahala karena Allah. Kalau enggak karena Allah, aktivitas duniawi biasa.
Cuma ke pasar ya ke pasar cari makan, kalau enggak lapar gitu. Pergi antar istri ke mall, kenapa? Ya karena kalau enggak ngantar diomelin, mending ngantar, itu enggak dapat pahala. Tapi kalau saya karena Allah menyenangkan istri, memberikan dia refreshing misalnya, karena Allah. Ini harus kita biasakan agar hidup kita berkah. Agar hidup kita berkah selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi latih diri kita untuk ikhlas ya. Ini pelajaran yang sangat penting. Kalau kita sering ikhlas, kita fokus hanya karena Allah. Semuanya karena benar enggak saya lakukan karena Allah. Kalau lakukan karena Allah, karena ikhlas, insyaallah berkah dan kita enggak terlalu banyak pusing. Orang bilang apa, bilang enggak urusan. Yang penting kalau kita Allah bilang apa, bukan orang bilang apa, tapi Allah bilang apa. Bagaimana penilaian Allah? Saya meninggalkan ini karena Allah, karena apa? Tanya kepada dirinya. Kalau karena Allah lanjutin, kalau bukan karena Allah berhenti dulu, perbaiki dulu niat. Ya. Sehingga mengajarkan kita untuk ikhlas. Yang kedua, di antara pelajaran yang bisa ambil dalam bulan Ramadan adalah muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Muraqabah itu dia lebih spesifik dari melihat. Kalau melihat ya melihat, muraqabah itu melihat dengan awas. Ibarat kalau orang di pinggiran pantai kemudian mengawasi ada gerakan di lautan namanya muraqabah. Ya, dia pasang radar kah, dia pasang apa? Dia melihat dengan mengawasi. Jadi Allah bukan sekedar melihat tapi melihat dengan pengawasan. Ya, karena di balik semua yang dilihat oleh Allah ada konsekuensinya, pahala atau dosa. Itu maknanya muraqabah. Muraqabatullah maknanya selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, kita kalau lagi bersendirian di bulan Ramadan ya, kemudian panas terik ya. Kalau kita mau buka nggak ada yang tahu. Tapi kita kenapa nggak berani buka? Karena kita tahu Allah sedang melihat. Ini sebenarnya muraqabah ini, muraqabah. Inilah ibadah yang hilang dari banyak kaum muslimin, banyak. Sehingga orang ketika bersendirian mereka bermaksiat. Ketika mereka merasa aman, tidak ada mata manusia yang melihat, maka mereka berani bermaksiat. Padahal Allah senantiasa melihat, Allah tidak tidur ya. Allah selalu mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah senantiasa mengawasi kalian. Ini yang hilang sehingga banyak terjadi kriminal, banyak terjadi kemaksiatan tatkala bersendirian, banyak terjadi korupsi, karena merasa aman. Merasa aman maka melakukan dosa. Banyak terjadi kerusakan di rumah tangga. Wanita diam-diam suaminya enggak ada, kemudian dia berselancar di dunia maya, ketemu sana, ketemu sini. Laki-laki pun demikian. Istrinya lagi enggak di rumah, dia nonton film Korea. Waduh. Lihat cewek-cewek Korea kayak boneka-boneka. Ya, akhirnya lihat istrinya sudah enggak semangat. Ternyata istrinya juga nonton film Korea sama. Lihat suaminya juga enggak semangat. Sama-sama enggak semangat. Terus kenapa? Karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Kalau masih diawasi, aduh ini haram enggak. Nah, puasa mengajari kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kita tatkala lagi puasa, mau makan kita enggak berani, mau minum kita enggak berani. Kita cuma berdua dengan istri, syahwat muncul, kita ingin berhubungan, kita enggak berani. Takut batal karena Allah melihat. Ini jangan kita rasakan cuma di bulan Ramadan saja. Ini justru sangat penting pelajaran ini, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang di bulan Ramadan dia tidak boleh bermaksiat. Kalau dia bermaksiat maka pahalanya gugur. Ya. Pahalanya kena roaming ya. Tahu roaming enggak? Tahu kan roaming. Kalau kita punya pulsa kena roaming habis pulsanya. Apalagi roaming internasional ya. Kesedot ya. Kita kalau puasa terus kita bermaksiat, maka pahala puasa berkurang bahkan bisa habis. Makanya Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syaraba." Siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan dusta, tidak meninggalkan praktek dusta, tidak meninggalkan maksiat, Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Dia puasa tapi dia dusta, dia puasa tapi dia maksiat. Dia puasa tapi nonton film misalnya, lihat aurat wanita terbuka.
maka puasanya, pahala puasanya ada tapi kena roaming. Terkikis lama-lama habis. Kenapa? Dia bermaksiat dengan maksiat mata. Ya. Dia berpuasa tapi dia mendengar gibah namimah. Dia puasa, dia berlezat-lezat dengar berita-berita tentang gibah dan namimah. Dia berpuasa tapi dia mendengar musik-musik. Maka pahalanya habis. Habis, puasanya sah, tidak perlu diqadha tapi pahalanya habis. Makanya saya sampaikan, untuk bisa berpuasa dengan optimal, mau tidak mau harus mengurangi medsos, kalau perlu meninggalkan medsos. Karena kapan kita melihat aurat wanita terbuka, pastikanlah puasamu telah terkontaminasi, telah tercoreng, telah berkurang pahalanya. Sebagian banyak kau melihat wanita terbuka aurat, semakin habis pahala puasamu. Nah, kalau kita puasa, kita ingin pahala kita terjaga, kita enggak mau lihat. Saya takut karena malaikat catat. Allah melihat saya sedang nonton sesuatu ketika bulan Ramadan, saya tinggalin. Meskipun enggak ada yang tahu, tapi kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus punya cara berpikir. Bukan yang penting saya selesai puasa, bukan. Tapi proses puasa ini penting. Bagaimana proses menjalani puasa itu lebih penting daripada sekedar yang penting saya tidak makan dan minum sampai terbenam matahari. Dan dalam segala hal harus kita mulai berubah cara berpikir kita. Bukan yang penting saya sholat di masjid, bukan begitu. Tapi bagaimana proses kamu sholat di masjid? Apa yang kau lakukan ketika keluar rumah? Zikir apa yang kau lakukan sampai di masjid, kau ngapain? Ketika sedang sholat kau ngapain? Khusyuk atau tidak, itu perlu diperhatikan. Bukan yang penting saya ke masjid, sholat, pulang. Enggak. Itu bagus. Cuma sekarang kita harus naik kelas. Proses harus kita pikirkan. Bukan ikut serta, sekedar ikut serta. Sama, jangan yang penting saya tanggal 9 Dzulhijjah saya di Arafah. Nah, proses kamu sampai Arafah harus diperhatikan. Bukan sekedar yang penting saya 9 Dzulhijjah di Arafah, enggak. Proses kamu benar atau tidak? Ada bohong atau tidak? Ada zalim atau tidak? Ini harus diperhatikan. Puasa pun demikian. Bukan yang penting saya tidak makan, tidak minum sampai berbuka, sampai terbenam matahari, bukan. Proses kamu berpuasa bagaimana? Kalau ternyata maksiat, tidak merasa diawasi oleh Allah, selesai. Puasa habis, terkikis. Saya sering candain, teman-teman dulu punya biro travel, ada sebagian orang punya biro travel. Mereka umrah dulu, habis umrah mereka ke Mesir. Di Mesir mereka ke Sungai Nil, kemudian mereka nonton tarian perut wanita Mesir. Saya bilang itu kena roaming. Habis semua pahala apa? Umrah, kena roaming, terkikis. Roamingnya internasional. Ya. Bagaimana kalau dibalik? Nonton tarian perut dulu baru ke umrah. Dua-duanya buruk. Mending mana tapi? Enggak ada yang mending, sama-sama buruk. Ini seperti ini, kita bukan yang penting saya pergi umrah selesai, bukan. Proses itu diperhatikan agar berkualitas. Nah, kita semua akan menjalani puasa, insya Allah kita puasa. Orang Islam puasa. Orang Islam lebih berani, lebih tidak berani meninggalkan puasa daripada, maksudnya lebih berani, mereka berani meninggalkan sholat tapi nggak berani meninggalkan puasa. Banyak orang seperti itu. Kalau sholat berani ninggalin, tapi kalau puasa nggak berani. Maka ini puasa sarana buat kita untuk merasa diawasi oleh Allah. Kita melatih diri. Ini bagi nasihat buat saya pribadi, kita semua, kita sekarang hidup di zaman medsos, merasalah diawasi oleh Allah. Kalau ingin lihat sesuatu di medsos, pikirkan, apakah ini saya mau menumbalkan puasa saya atau tidak? Sayang, saya sudah sahur tadi, nanti lapar, terus saya siangnya nonton film Korea, film India, film Hollywood, ya, film Los Angeles, film California. Ya. Sayang, saya puasa kemudian saya dengar dangdutan, dengar lagu jazz, dengar lagu Welcome to the Hotel California. Sayang, pahala saya, sayang. Hadirkan dalam diri saya. Saya sedang diawasi oleh Allah meskipun enggak ada yang dengar. Meskipun enggak ada yang lihat, tapi Allah melihat saya. Dan itu harus kita waspadai, jangan kita gampangin.
Nah, ketika kita sendirian kita nggak berani minum, ya, meskipun dalam dahaga yang luar biasa. Kemudian kita buka kulkas, ada minuman segar depan mata kita, kita nggak berani buka. Padahal nggak ada CCTV. Tapi Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, sehingga kita nggak jadi. Takut kita berdosa, takut pahala kita berkurang, takut kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muraqabah, dan ini sangat dibutuhkan sekarang dalam kehidupan ini. Dalam segala lini, yakin Allah sedang melihat. Yakin Allah sedang melihat, ya. Jangan sampai satu pandangan haram yang kita lemparkan menyebabkan kita terjatuh dalam dosa dan akhirnya berlanjut pada dosa-dosa berikutnya. Betapa banyak orang menggambangkan pandangan haram, akhirnya kecanduan dan akhirnya menjadi pola hidup dia, style hidup. Tiap hari nonton, tiap hari nonton, tiap hari nonton. Tiap hari dia buang umur 1 jam, 2 jam. Kebiasaan dia. Dari tadinya dia merasa enggak enak, merasa gelisah, akhirnya kebiasaan, akhirnya kecanduan. Akhirnya tidak merasa dosa sama sekali. Maka hendaknya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga pandangan, ya. Jangan sampai ngelirik sana, ngelirik sini, ya. Jangan sampai ngelirik istri orang. Istri sendiri aja lirik, enggak apa-apa. Dipelototin juga oke. Tapi jangan ngelirik istri orang. Kalau salah ngelirik, kita ngelirik, dia ngelirik, terjadilah namanya cinta lokasi. Sudah cinta lokasi jadinya apa? Bucin, apa? Budak cinta. Lama-lama budak cinta, cinta putus akhirnya bundir, bunuh diri. Oleh karenanya ini Ramadan kesempatan kita untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi sendiri baca Quran, enggak ada yang tahu. Enggak usah bikin status lagi baca Quran. Kita tahu Allah sedang melihat apa? Kita. Kenapa kau baca Quran? Takut ditanya sudah khatam berapa kali. Kalau orang tanya enggak usah jawab, latih diri kita enggak usah jawab. Kamu ngapain urusan saya khatam berapa kali? Enggak usah tahu. Dia bilang, alhamdulillah 15 kali, alhamdulillah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usahlah. Takut riya, ya. Kita baca Quran karena kita tahu Allah sedang melihat. Kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau orang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dia ibadahnya khusyuk. Makanya orang kalau salat, dia merasa diawasi oleh Allah, dia khusyuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, alladzi yaraka hina taqum. Wa taqallubaka fis sajidin. Innahu huwa samiul 'alim." Atau tawakkal 'alal azizir rahim, alladzi yaraka hina taqum. Bertawakallah kepada Allah. Siapa Allah? Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika sedang berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat engkau sedang sujud bersama orang-orang yang sujud. Orang kalau dia salat dia merasa orang Allah sedang melihat, kira-kira khusyuk enggak salatnya? Khusyuk. Khusyuk. Orang kalau baca Quran dia merasa Allah sedang melihat dia, kira-kira baca Qurannya khusyuk enggak? Khusyuk. Dia berusaha baca Quran yang baik karena dia tahu Allah sedang melihat. Nah, ini perlu kita latih di bulan Ramadan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, pelajaran berikutnya istiqamah. Istiqamah. Kenapa Ramadan mengajarkan kita untuk istiqamah? Karena kita puasa 30 hari atau 29 hari tanpa putus-putus bisa istiqamah. Semua orang bisa bilang saya beriman, tapi tidak semua orang bisa istiqamah. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu." Sungguhnya orang berkata, Rabb kami ada Allah, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah enggak mudah. Istiqamah berat karena waktunya panjang. Yang menjadi patokan ujungnya, bukan awal. Dalam hidup ini menjadi patokan ujungnya. Dan untuk mencapai ujung yang baik kita istiqamah. Kapan kita keluar dari jalur kita harus kembali lagi agar kita bisa mencapai ujung yang baik. Betapa banyak orang startnya bagus, ujungnya enggak bagus. Nah, Ramadan mengajar kita untuk istiqamah. Istiqamah untuk puasa 30 hari atau 1 bulan, istiqomah salat tarawih 1 bulan, istiqomah baca Quran sehingga bisa khatam dalam 1 bulan. Ini luar biasa. Berarti kita untuk istiqomah. Ini pelajaran yang saya mampu kok, buktinya puasa 30 hari. Nah, kalau saya mampu puasa 30 hari, untuk istiqomah selanjutnya misalnya puasa Senin Kamis harusnya lebih mudah.
Karena sudah terbukti kita pernah istiqomah puasa selama sebulan. Kita pernah istiqomah baca Quran setiap hari. Kita pernah istiqomah salat malam setiap hari. Ini perlu dipupuk, pelajaran yang besar bagi kita semua. Istiqomah, continue dalam melakukan amal saleh. Ini kita butuhkan zaman sekarang. Zaman sekarang mencari orang istiqomah susah. Banyak orang yang semangat kemudian kendor lagi, semangat jatuh lagi. Makanya Ramadan mengajarkan kita untuk istiqomah. Dan saya sering sampaikan di antara sarana untuk bisa istiqomah adalah thalabul ilm. Thalabul ilmu, nuntut ilmu. Ini di antara sarana yang mujarrab terbukti bisa menjaga orang untuk istiqomah. Jika dia rajin nuntut ilmu, sepekan sekali aja, insya Allah dia istiqomah terus. Karena dia ada penasihat setiap pekan sekali. Tapi kalau dia sudah mulai meninggal nuntut ilmu, nah ini mulai nanti kendor, akhirnya jatuh. Tapi di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari madrasah Ramadan adalah kesabaran. Sabar ya. Kita lapar tapi kita sabar, kita haus tapi kita sabar, kita berhasrat tapi kita sabar, kita mau marah tapi kita sabar. Makanya di antara yang menakjubkan, Ramadan itu bukan cuma menahan lapar dan dahaga, tapi seorang bagaimana bisa berakhlak mulia, beradab ketika sedang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Jika salah seorang kalian sedang berpuasa di hari puasanya, ya maka jangan dia rafath, berkata-kata keji, berkata-kata kotor ya. Kemudian janganlah dia teriak-teriak, wala yaskhab, teriak-teriak enggak ada faedahnya. Buat apa teriak-teriak? Bicara bisa disampaikan dengan suara rendah, ngapain teriak-teriak? Wala yahjal, dan jangan berbuat kejahilan, jangan berbuat maksiat. Wa in sabahu ahadun, kalau ada seorang maki dia, au qatalahu, atau ajak berantem, falyakul inni imru'un sha'im, katakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Jadi puasa itu melatih diri kita untuk bisa ya sabar dan berakhlak mulia, sabar. Ada orang maki-maki, sabar, enggak, saya lagi puasa. Ada orang komentar buruk, sabar, saya tidak balas komentarnya. Ada orang ajak berantem, enggak, saya lagi apa? Puasa. Karena seorang ketika sedang berpuasa, dia berbuka sampai dia bersahur sampai dia berbuka, itu kondisi terbaik, kondisi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang benar pernyataan orang yang puasa kalau tidur pun dapat pahala. Meskipun hadisnya lemah, tapi maknanya benar. Karena ketika dia tidur masih dalam kondisi apa? Puasa, untuk istirahat, untuk melakukan ibadah berikutnya. Jadi kondisi dia sedang berpuasa itu argo pahala jalan terus, maka jangan dia rusak kondisinya dengan akhlak yang buruk, dengan maki-maki, bahkan wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Makanya Jarir bin Abdullah berkata, wal yakun alaika waqarun wa sakinah. Kalau kau sedang berpuasa, hendaknya kau tenang, berwibawa, ya, ada ketenangan. Jangan teriak sana, teriak sini, ribut sana, ribut sini. Itu bukan kondisi orang sedang berpuasa. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaan, dan jangan kau jadikan hari puasamu sama dengan hari tidak puasa. Enggak boleh sama. Saya kalau enggak puasa saya mungkin masih kesana kesini, masih. Kalau sudah puasa beda, tenang, jangan teriak-teriak, jangan bikin kegiatan yang tidak ada faedahnya, sabar, ya, sabar, harus lebih sabar. Dan ini kita bisa dapat pelajaran dari puasa. Kita mau marah, waduh, kalau marah ini pahala puasa berkurang. Kita lihat makanan lezat, enggak, sabar. Tahun lalu saya di Madinah mau pulang, di bandara banyak orang Indonesia satu pesawat dengan kita, Madinah Jakarta. Mereka pada buka puasa, mereka pada beli es krim. Aduh, ini lagi siang-siang kok beli es krim, pada nggak puasa. Mungkin mereka bilang dalilnya kalau tidak puasa ngambil sedekah. Lah waktu kemarin di hotel kenapa puasa? Kenapa cuma di bandara tidak puasa? Harusnya di Madinah pun tidak usah puasa. Di Mekah juga tidak usah puasa. Kenapa pas di hotel puasa, ketika di bandara berbuka? Kan musafir semuanya. Jadi
mereka rame-rame makan kue. Maksud saya, kalaupun kau meyakini bahwasanya boleh buka puasa, jangan depan saya dong. Jangan depan orang-orang banyak lagi puasa, hargai mereka. Kan orang lihat juga siapa kalau lagi haus ngiler atau tidak? Ngiler lah. Ya. Sabar ya, sabar. Lapar dahaga, sabar. Dan sabar ini ya pahalanya sangat besar ya. Makanya Ibnu Hajar juga menyebutkan di antara sebab kenapa pahala puasa Allah bilang saya akan berikan pahala khusus karena puasa mengajarkan kita sabar dengan 3 model sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam musibah yang tidak menyenangkan. Sabar kita untuk taat, beribadah, maksiat kita tinggalkan, ada hal yang haram kita tidak mau kita dengar, tidak mau kita lihat. Dan sabar ketika mengalami musibah itu kelaparan. Lapar itu kita butuh sabar menghadapinya. Sehingga orang yang berpuasa dengan benar, maka dia akan mudah bersabar. Sekali lagi, jadi kita berharap puasa kita berkualitas, bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi sabar ya. Ada kesabaran, tidak mudah marah, tidak mudah terprovokasi ya. Taib yang berikutnya, pelajaran berikutnya mengajarkan wara'. Wara' itu ya meninggalkan suatu ya hal yang haram dan meninggalkan suatu hal yang diragukan. Puasa, subhanallah, kita bukan cuma meninggalkan yang haram, bahkan perkara yang halal hukum asalnya kita tinggalkan karena Allah. Buktinya kita bisa makan, minum, berhubungan halal, tapi kita meninggalkan yang halal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang halal saja bisa kita tinggalkan karena Allah, apalagi yang haram, apalagi yang syubhat. Makanya di antara tafsir para ulama terkait dengan ayat-ayat siam, jadi kita ayat siam dari 183. 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat 184 ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan dan seterusnya. Ayat 185 syahr ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Ayat 186 wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat 187 uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ayat 188 wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tadlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jadi ayat 183 tentang puasa, kewajiban puasa. 182 tentang puasa itu 30 hari, siapa yang sakit atau safar boleh diqadha. 185 ya tentang bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. 186 tentang berdoa kepada Allah. 187 tentang dihalalkan untuk makan dan minum berhubungan di malam hari. Kemudian Allah berkata di akhir ayat tersebut, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Inilah batasan-batasan Allah, jangan kalian dekati. Yaitu kalau siang jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan. Kalau lagi itikaf jangan berhubungan dengan istri. Kemudian kata Allah, tilka hududullah, inilah aturan-aturan Allah, fala taqrabuha, jangan kalian dekati untuk dilanggar. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya linnasi kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Setelah itu Allah berfirman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukami, dan kalian bawa urusan ke pemerintah, ke penguasa untuk bisa merampas harta saudara kalian padahal kalian tahu itu dosa. Kata para ulama, Allah menyebutkan tentang larangan memakan harta dengan cara yang batil setelah menyebutkan ayat-ayat puasa untuk mengajarkan kepada kita jangankan harta yang batil. Makanan yang halal saja hukum asalnya bisa kita tinggalkan, apalagi yang hukum asalnya apa? Haram. Jadi puasa mengajarkan kepada kita agar kita wara. Ini yang halal aja bisa kita tinggalkan. Ini halal tapi saya sedang puasa, saya enggak mau. Puasa wajib, puasa sunnah. Ini halal tapi saya enggak mau. Nah kalau yang halal aja kau bisa tinggalkan, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Makanya setelah itu di akhir setelah ayat puasa Allah mengatakan jangan kalian makan harta dengan cara yang batil di antara kalian.
Maka pedoman hidup kita, semua yang syubhat tinggalkan. Kalau ada orang ajak kita untuk melakukan suatu bisnis, kita ragu, nggak usah. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya nggak siap dihisap. Yang halal saja bisa saya tinggalkan karena Allah, apalagi yang syubhat. Saya nggak siap dihisap. Kalau Allah tutup jalan ini, masih ada jalan yang lain. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dalam muamalah, ada keraguan, tinggalkan. Karena engkau pernah berhasil selama 30 hari meninggalkan yang halal karena Allah. Yang syubhat mudah tinggalkan. Yang ketinggalkan 30 halal karena Allah, kau masih bisa hidup, masih nyaman. Apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Tidak usah spekulasi, hidup ini cuma sekali. Berani kita spekulasi, kejebak dalam satu muamalah yang haram, sampai mati kita bermuamalah yang haram, binasa kita. Sekali kita nekat terjebak dalam suatu muamalah yang syubhat, sampai mati kita bermuamalah dengan itu kadang-kadang. Repot kita hari kiamat. Kalau tidak siap dihisap, nggak usah. Kalau kira-kira sekarang datang KPK nanya, kau bisa jawab? Itu KPK saja nggak bisa jawab, gimana kalau Allah yang tanya? Kalau kau diaudit, kau nggak bisa jawab, sudah, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ini kalau saya perlu ingat, kenapa orang sekarang nekat sekarang cari harta, syubhat nggak jelas, yang penting dapat apa? Untung. Bisnis nggak jelas. Yang mulai tersebar terkadang di kalangan ikhwan-ikhwan, ada bisnis nggak jelas, tinggalkan. Jangan malah jadi pelaris ya. Karena puasa mengajarkan kepada kita, jangankan yang haram, yang halal saja bisa kita tinggalkan. Pelajaran berikutnya, yang keberapa ini? Yang keenam. Ikut empati dan merasakan kesulitan orang lain. Dengan puasa kita tahu tentang perihnya perut ketika lapar. Dengan puasa kita tahu bagaimana dahaga itu enggak enak. Sehingga kita merasa perhatian sama orang lain. Mengetahui bagaimana rasanya orang susah. Sehingga kita iba dan kita menjadi lebih sosial. Bayangkan orang tinggal di Indonesia, kemudian kerja, capek loh kerja ke pasar kesini sedang hari Ramadan, apalagi kuli-kuli ngangkat barang, turunkan naikkan. Maka itu semua kalau kita lakukan kita pasti capek. Kita tahu bahwasanya ya lapar itu nggak enak. Lapar itu tidak enak. Dan lapar itu bisa bikin orang marah, ya enggak? Banyak orang ribut, berkelahi, demo, urusan perut karena kelaparan. Kalau perut udah kenyang, udahlah, gak urusan. Tapi kalau perut lapar, orang mudah emosi. Makanya Ibnu Hajar menyebutkan ketika menjelaskan tentang keutamaan sahur, sahur menjaga akhlak seorang. Kenapa? Kalau orang sahur, dia tidak lapar. Kalau tidak lapar, dia tidak mudah marah. Tapi kalau dia lapar, dia mudah marah. Ya. Nah, kalau kita tahu lapar itu nggak enak, kita jadi kasihan sama orang. Kita tahu haus itu tidak enak, maka kita mudah kasihan sama orang yang miskin. Bahkan kita akan kasihan sama orang-orang jomblo. Ya. Karena kita tahu ketika kita berhasrat, tahu-tahu nggak boleh, gitu rasanya nunggu waktu buka rasanya lama banget ya. Nah, bagaimana dengan orang yang kemudian jomblo ya? Yang duda, yang janda, kasihan. Maka kita ada timbul empati, kita membantu mereka. Nah, disinilah muncul kepekaan sosial. Dan ini yang selalu saya sampaikan, dan ini nasihat kepada para guru-guru secara umum. Antum sekarang sedang mengajar Gen Z ya. Gen Z ini agak aneh daripada yang lainnya. Ya, Gen Z ini gen yang rasa kepekaan, pekewuh mulai hilang. Sehingga mereka punya cara hidup sendiri. Sekarang banyak yang mengeluh, Ustaz, sekarang yang karyawan-karyawan Gen Z itu kalau dimarahin sama owner atau dimarahin oleh direktur langsung berhenti, langsung resign. Dia nggak mikir panjang, dia ya sudah, kenapa saya dimarahin? Resign. Subhanallah. Dan mereka sekarang tidak punya pekewuh. Yang karena itu semua karena banyak beraktivitas interaksi dengan gadget. Namanya pekewuh, kepekaan itu dengan interaksi sosial secara langsung dengan teman-teman, dengan orang tua. Saya kaget waktu saya artinya
Di Mekah ada penuntut ilmu masuk kamar saya, kemudian main game depan saya. Dia tidak malu. Kalau teman-teman atau kita dulu main game, ya malulah sembunyi-sembunyi biar nggak ketahuan. Gen Z nggak peduli, main game aja, main game. Nggak perlu dia enjoy aja. Oh, ada ustadz kan nggak peduli, ketawa-ketawa sendiri, dia nggak peduli. Itu Gen Z seperti itu. Nanti ada penuntut ilmu tahu-tahu nonton Dragon Ball depan saya juga dia santai aja. Ya maksudnya artinya dia malu kan. Kita tidak salahin karena mereka tidak belajar pakai sopan santun, itu hilang karena yang mereka nonton interaktif selalu YouTube. Nah, ini agak ekstra keras ya. Sehingga untuk Gen Z ini harus ya waspada. Nah, lama-lama kepekaan mereka sama orang lain juga hilang. Mereka nggak tahu namanya sopan santun, itu hilang. Harusnya jangan begini, kamu nggak harusnya. Nggak ada sopan santun, nggak ada kepekaan. Nanti makan es krim depan temannya tanpa nawarin juga biasa aja. Buka es krim. Gimana kamu? Lu dari mana lu? Gua makan es krim dulu ya. Temannya dia nggak ada peka, ya udah masing-masing. Nah, ini bahaya. Ini harus tugas guru-guru untuk apa? Mengajari. Dan mereka prediksi mereka pendek, mereka tidak berpikir lebih panjang apa yang akan dampak, mereka tidak mikir. Gitu seperti itu. Enggak dimarahin sama apa namanya? Direktur resign. Itu banyak terjadi sekarang. Kalau kita mau resign kan mungkin mikir. Enggak, resign aja. Memang gue pikirin, ya sudah selesai. Terkadang mereka kemudian sama orang tua juga begitu. Apalagi saya kemarin ada syubhat ini tersebar di luar negeri ya, bahwasanya memang tugas orang tua ya untuk ngurusin anak-anak. Ya kalau kamu ingin punya anak, tanggung jawab. Jadi dia tidak ada diajarkan seperti dalam Islam bahwasanya kebaikan orang tua itu adalah mengharuskan engkau berbakti. Enggak, itu memang kewajiban orang tua, selesai. Jadi dia tidak ada pikiran untuk apa berbakti. Ini ngeri tersebar di sebagian anak-anak. Oleh karenanya rasa empati itu harus kita tanamkan. Nah, di antara bulan Ramadan kita bilang sama anak-anak, kalau mau lapar gimana? Coba orang-orang lapar kayak apa? Kamu alhamdulillah bisa buka, banyak orang nggak bisa berbuka. Di sebagian tempat orang berbuka dulu waktu zamannya perang-perang di Suriah, berbuka dengan dengar tembakan-tembakan, lutupan-lutupan senapan bom, mereka berbuka dalam kondisi demikian. Ada sebagian kawan dulu bilang, saya tahun lalu berbuka sama keluarga, sekarang satu di mana, satu di mana, satu di mana. Ya. Jadi harus ada bagaimana merasakan ya kesulitan orang lain. Ini diantaranya dengan puasa. Ya, tanamkan pada anak-anak bahwasanya namanya lapar itu tidak enak. Gara-gara lapar banyak masalah yang timbul. Gara-gara lapar banyak masalah yang timbul. Maka harus kita peka, sosial, membantu orang yang susah. Baik, kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa, kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk. Contoh, sebagian orang kecanduan rokok, ternyata dia 100 siang dia bisa tidak merokok. Tapi karena dia sudah setting pikirannya, begitu azan Allahu Akbar yang pertama dia buka dengan rokok. Ini salah. Tapi sebenarnya dia mampu, buktinya dia bisa tidak merokok selama berjam-jam. Tinggal dia setting pikiran dia, saya bisa melanjutkan lagi. Ya, saya bisa melanjutkan lagi. Bahwasanya kebiasaan buruk yang bisa dilakukan seorang bisa dia tinggalkan. Nah, ini kesempatan untuk bertobat kepada Allah di bulan Ramadan. Orang yang terbiasa misalnya nonton film, dia saatnya bertobat kepada Allah. Mumpung suasana sangat kondusif. Ya. Sehingga kebiasaan buruk dia berusaha dia tinggalkan ya. Ini diantara faedah pelajaran, kita mampu kok. Mampu. Bisakah kita bulan Ramadan tidak gibah? Bisa insya Allah. Kenapa tidak gibah? Saya kebiasaan suka gibah, bilang. Saya biasa gibah, hari ini satu hari ini saya nggak mau gibah. Kenapa? Karena gibah membatalkan pahala puasa. Kita mau ngomong, kita pikir, aduh, kenapa saya harus ceritain kejelekan dia? Nanti pahala puasa saya gugur. Ya, ternyata kita berusaha, kita bisa meninggalkan seharian gak gibah. Dia tinggal lanjutkan hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Nah, saya kebiasaan buruk bisa kita tinggalkan. Ya.
kebiasaan merokok, kebiasaan gibah, kebiasaan nonton, kebiasaan macam-macam. Tapi yang berikutnya, Ramadan mengajarkan kita untuk indhibat, disiplin. Kita menjalani rutinitas di bulan Ramadan yang disiplin. Bangun sebelum subuh, kita sahur, kemudian kita sholat di masjid, aktivitas, kemudian kita siap untuk berbuka tepat pada waktunya. Ini disiplin. Kita tahu sahur kita hanya terbatas sampai sekian, kita tahu, karena ketika azan nggak boleh lagi makanan minum. Dan kita tahu kapan waktu kita berbuka, kita perhatikan, sehingga ini mengajarkan kepada kita tentang kedisiplinan. Bahwasanya hidup ini perlu dengan disiplin. Kalau tidak disiplin, kita nggak ngatur, akan banyak waktu kita yang terbuang. Ramadan mengajarkan kita bahwasanya waktu itu sangat berharga. Apalagi kalau kemudian kita punya target hatamin Quran, ya, kita merasa waktu sangat berharga. Yang selama ini kita buang-buang waktu, kita bisa mengetahui waktu sangat berharga. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, perkataan Az-Zuhri, An-Nakhai, mereka berkata, satu tasbih di bulan Ramadan seperti 1000 tasbih di bulan-bulan yang lainnya. Kita bilang subhanallah seperti 1000 kali subhanallah di bulan yang lainnya. Bahkan sebagian mereka tabiin berkata, satu rakaat seperti di bulan Ramadan seperti 1000 rakaat di bulan yang lainnya. Sehingga dia tahu waktu ini sangat berharga. Dia tidak mau buang-buang waktu di bulan Ramadan, karena dia tahu setiap waktu itu bernilai. Ada pahala sangat besar di balik setiap detik. Apalagi bulan Ramadan, pahala lipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Nah, ini kita ajar anak-anak, hidup ini harus disiplin. Kalau kau tidak disiplin, tidak menghargai waktu, kau tidak menghargai umurmu, dan kau tidak menghargai umur orang lain. Makanya di antara pekerjaan yang paling saya jengkel, menunggu ada acara nggak jadi-jadi, itu orang buang umur saya gara-gara harus nungguin dia. Makanya saya tidak suka menunggu, dan saya juga tidak suka ditunggu. Kalau saya lagi terlambat, saya kasih tahu mulai jam berapa, kasih tahu sama jamaah, saya mulai jam sekian, agar mereka bisa manfaatkan waktu, mau baca Quran, mau apa. Ini orang selalu terlambat, bikin orang lain juga semua pada menunggu. Dia membuang umurnya, membuang umur orang lain, gara-gara dia zalim sama orang lain, ya. Zalim sama orang lain. Seperti apa contoh? Kalau kita umroh rame-rame atau haji rame-rame, kita bilang jam 10 berangkat, molor. Jamaah ada yang setengah 10 sudah di bis nungguin, ada yang molor santai, kemudian turun jam 10.15 merasa tidak bersalah. Udah nunggu dari tadi 45 menit nungguin kamu, tahu nggak? Tidak merasa itu apa, itu karena itu pola hidup sehingga dia bawa ketika haji dan umrah, tidak merasa bersalah. Padahal orang nunggu, ada yang sampai nunggu setengah mati, gara-gara dia kita nggak jalan, karena satu rombongan kalau dia nggak turun nggak jalan. Zalimi orang, seperti itu. Nah, Ramadan ngajarin kita disiplin. Sahur ada waktunya, buka ada waktunya. Saya masih ingat, saya Abdul Razak, saya masih S1, belajar di kuliah hadis. Ada dosen ngajar saya, kemudian ada waktu 10 menit untuk istirahat, perpindahan dari satu hisah ke hisah berikutnya, jam 1 ke jam berikutnya. Ini dosen ceramah terus, nggak keluar-keluar. Si Abdul Razak datang langsung ketuk pintu. Maaf, ini waktu untuk mahasiswa, biar mereka istirahat. Ditegur itu dosen. Disiplin. Ya, karena kalau ini dosen tidak keluar, langsung lanjut jam berikutnya, mahasiswa tidak siap karena tiba-tiba pelajaran berikutnya. Beda kalau mereka istirahat sebentar. Hidup disiplin. Kalau disiplin, insya Allah lebih baik. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam mencari nafkah, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam, insya Allah. Ngajarin kita tentang pentingnya waktu. Ramadan mengajar kita tentang pentingnya waktu dan disiplin. Di zaman sekarang orang banyak tidak disiplin, ya. Di sekolah tidak disiplin, kerja tidak disiplin, jadi murid tidak disiplin, jadi guru tidak disiplin, jadi suami tidak disiplin, jadi istri apalagi tidak disiplin. Kalau sudah tidak disiplin, dia rugi sendiri, merugikan yang lain. Itu masalahnya di situ, merugikan orang lain. Jangan menzalimi orang gara-gara kamu tidak disiplin. Karena terkadang efek domino, gara-gara kau tidak disiplin, akhirnya yang lain juga pada kena ya. Apalagi ditunggu di pesawat mau berangkat, masih satu penumpang lagi. Tunggu.
Itu akhirnya datang masuk semua pada ngelotot. Ya karena dia menzolimi, gara-gara dia pesawat terlambat. Janganlah. Tapi yang berikutnya di antara pelajaran dalam Ramadan adalah kita belajar planning, itu perencanaan. Ramadan mengajarkan kita, kalau kita mau puasa kita siapin makanan untuk sahur, siapin makanan untuk berbuka. Ramadan mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin sholat tarawih kita harus makan sekian, kemudian ke toilet jam sekian, kemudian kita planning supaya kita tidak terlambat sholat tarawih bersama imam. Mengajarkan kita untuk memplanningkan amal baik. Kenapa kita dalam hidup ini sering planning, sering perencanaan, tapi urusan dunia itu semua kita lakukan supaya bagaimana usaha saya berhasil, bagaimana ini saya. Tapi kita jarang memplanningkan akhirat kita, padahal kita akan hidup di akhirat selama-lamanya. Dunia akan kita tinggalkan. Nah, Ramadan mengajarkan kita untuk sering bagaimana kita perencanaan untuk akhirat kita. Kita kalau mau iktikaf kira-kira ada perencanaan enggak? Ada. Kita akan tinggalkan rumah selama 10 hari, harus ada makan yang kita siapkan, harus ada uang untuk yang kita tinggalkan, apa yang saya mau kerjakan untuk bisa 10 hari masuk masjid. Butuh planning, kalau enggak kita iktikaf kacau, terganggu. Maka sering saya dengar dalam kajian-kajian di Arab Saudi, kalau sudah mau 10 hari terakhir, mereka khotib-khotib, saya dengar langsung, mereka menyampaikan sebentar lagi 10 hari terakhir, jangan lupa beli makanan, kalau bisa simpan di freezer, sehingga tidak banyak kebutuhan keluar dari masjid, karena kita akan masuk 10 hari terakhir. Manfaatkan waktu, yang bisa dibeli sekarang, beli sekarang. Ini namanya planning. Saya bilang juga, anak-anak kalau orang tua ingin beli baju lebaran buat anak-anak sebelum 10 malam terakhir, belikan baju lebaran, suruh pilih sekarang. Jangan beli baju lebaran malam 27. Habis waktu untuk beli apa? Baju. Ke mall. Ya. Ke mall, ya. Orang lagi sibuk baca Quran, dia sibuk ke mall. Nah, ini penting. Kenapa ikhwan? Hidup ini kalau kita enggak planningkan untuk akhirat kita buang-buang umur, kacau. Di antara yang bisa kita planningkan dalam hidup kita di Ramadan, bagaimana cara bisa menghatamkan Quran? 5 kali misalnya, kita planning, berarti setiap hari saya harus baca 5 juz minimal. Caranya bagaimana? Setiap sholat 1 juz. Bagaimana caranya? Mungkin sebelum sholat setengah juz, ba'diyahnya setengah juz. 5 waktu, 5 juz. Selama 30 hari, 5 kali khatam. Ini planning, kalau nggak planning nggak bisa, dan harus planning dan harus disiplin. Kalau nggak berhasil, nggak berhasil. Nah, ini planning akhirat. Sekarang coba kita tanyakan diri kita, apa planning kita tentang akhirat? Apa proyek kita? Proyek akhirat itu apa? Sebagian orang proyek akhirat aja, dia bangun masjid, dia planning, saya punya gaji sekian, saya store ke sana bikin masjid. Sebagian orang planning. Para ulama dulu punya planning untuk bikin buku. Mereka punya target, mereka bikin buku, mereka baca, kapan nulis, kapan ada targetnya. Hidup ini kalau kita nggak pakai target, nggak pakai jadwal, aduh, kacau. Ada nggak target untuk hafal juz 30? Kalau nggak ada, hidup jalan aja. Tapi kalau punya target ada, kita rencanakan. Saya 1 bulan ngapal berapa surat, saya akan storekan, saya akan murojaah, planning untuk akhirat kita. Nah, sekarang ini kita mau bulan Ramadan, planning, saya ingin bersedekah. Sekarang ngumpul uang, semampu kita, nanti bulan Ramadan saya mau habisin, buat saya sedekahkan. Ini pelajaran berharga, bahwasanya hidup ini harus direncanakan, harus diatur, disusun strategi, agar ada hasil dan buahnya. Kalau kita hidup jalan saja tanpa planning, memang mungkin berhasil, tapi tidak optimal. Tidak optimal. Kalau hidup tidak kita targetkan, kacau. Oleh karenanya, kita sudah sangat pandai target urusan dunia. Pokoknya target penjualan harus berhasil, sekian persen, target. Marketing harus sekian, target kita jago. Urusan dunia yang mau kita tinggalkan. Nah, sekarang bagaimana untuk akhiratmu? Sudah kau targetkan belum? Sudah kau planningkan enggak? Ini harus kita pikirkan agar kita sukses dunia maupun akhirat. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwasanya Ramadan mengajarkan kita untuk sering berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering
bercengkerama dengan manusia, ada faedahnya. Ada saatnya kita bercengkerama dengan istri, situ ada kebahagiaan. Ada saatnya kita bercengkerama dengan kawan-kawan kita, di situ ada kebahagiaan. Ada saatnya kita bercengkerama dengan kolega kita, situ ada kebahagiaan. Tapi ada saatnya kita bercengkerama dengan Allah, berdua-dua dengan Allah, dan itu lebih bahagia daripada yang lainnya. Di bulan Ramadan, di waktu i'tikaf, saatnya kita berkhulwat dengan Allah. Putuskan segala relasi dengan makhluk, connecting dengan Allah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali tentang i'tikaf, yaitu hakikatul i'tikaf, hakikat i'tikaf, qatul alaik anil khalaik wa ittisalu bi khidmatil khaliq. Meninggalkan segala relasi dengan manusia dan nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita seriusi. Coba bagaimana saya berlezat-lezat tanpa connecting dengan orang lain. Bisa, banyak yang saya lakukan. Di antaranya dengan i'tikaf. Di antaranya kita bersendirian di kamar baca Quran. Berlezat-lezat baca Quran, kita baca terjemahannya, kita baca tafsirnya, kita berlezat-lezat di situ. Di antaranya kita bersendirian baca kitab sambil minum kopi, lezat. Kopinya juga lezat. Sini belajar. Bersendirian. Atau nonton YouTube tentang suatu pelajaran sambil kita renungkan sambil minum kopi. Ya. Kalau nggak minum kopi ya teh, nggak ada teh air putih ya. Berduaan, tidak ada yang istri nggak tahu yang lain, kita berduaan. Namanya khalwat. Indah antum bangun malam jam 2 antum baca Quran sendirian. Hanya Allah yang lihat antum baca Quran. Ini namanya khalwat. Radan mengajarkan demikian. Kata Ibnu Qayyim, kenapa? Nanti kalau kau mati di kuburan kau sendirian. Kalau kau sudah terbiasa bahagia dalam kesendirian, insya Allah di kuburan juga apa? Bahagia. Kau di dalam kuburan sendirian. Kau akan dipanggil oleh Allah ketika dihisab juga sendirian. Kalau sudah terbiasa kau bersendirian dengan Allah, nanti dihisab mudah, sudah biasa bersendirian dengan apa? Allah. Maka jangan selalu mencari kebahagiaan dalam interaksi. Benar kita ada kebahagiaan, interaksi ketemu istri, ketemu anak, ketemu kawan, ketemu teman kantor, interaksi ketika jalan bareng, olahraga bareng, itu semua benar interaksi datang kebahagiaan, tapi itu masih kurang. Yang paling indah, yang paling kita butuhkan perbaiki jiwa kita adalah ketika kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran Ramadan, jangan kita tinggalkan. Jadi kalau mau baca Quran Bapak-bapak, Ibu-ibu, HP matikan. Jadi terwujudkanlah khulwat tersebut. Ayo baca Quran sama HP nyala, WA nyala. Innallaha malaikatahu ting tang ting tang. Tadi di mana? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Hilang manisnya Al-Quran karena dipotong dengan apa? Dengan ting tong ya. TikTok seterusnya. Kita harus berani sekarang, kita lagi baca, kalau ada orang mau bicara, saya lagi sibuk maksudnya ya, jangan ganggu saya, target belum selesai, baca. Jangan sebaliknya, pekewo sama manusia, kita tutup firman Allah, kita ngomong sama dia. Kita enggak pekewo sama Allah, pekewo sama manusia. Mau saya latih diri kita untuk bahagia tatkala kita bersendirian. Ini Ramadan saatnya. Kita sudah sering bahagia dengan baca berita, sekarang saatnya kita bahagia bersendirian baca Al-Quran, berita akhirat. Taib, ini saja mungkin bisa saya sampaikan kepada hadirin hadirat ya, tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Selanjutnya mungkin kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.